Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Tahun 2021 Acer memperkenalkan kita Acer Aspire Vero, laptop yang bodi materialnya itu dibuat dari bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Tak hanya bodi laptopnya, tapi juga dari packagingnya. Nah, tahun 2022 ini Acer Aspire Vero punya special editionnya, yaitu Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Nah, ini dia laptopnya, ya. Kita akan unboxing laptop ini karena packagingnya ini terlihat menarik ya, agak gede gitu. Penasaran apa sih yang ada di dalam paket pembeliannya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, sekarang kita coba unboxing terlebih dahulu. Bagian atas boxnya ini berbentuk seperti bingkai foto yang bisa kita buka. Di dalamnya kita langsung melihat unit laptopnya, tapi kita singkirin dulu karena saya penasaran sama packaging lainnya. Terdapat 3 buah sekat. Yang pertama kita cek dulu bagian tengahnya. Bentuknya ini mirip sama amplop yang di dalamnya terdapat stiker keren dan panduan manual laptopnya. Lanjut ke sekat yang kiri, di sini kita menemukan 1 buah kabel power. Lalu sekat yang kanan terdapat power adapter. Adapter laptop yang biasanya dibungkus sama plastik, kali ini dibungkus sama kardus daur ulang yang ramah lingkungan. Di bagian tengahnya ini ternyata masih ada ruangan lagi yang isinya adalah gambar gunung es dan beruang kutub. Terlihat bagaimana komitmen Acer dan National Geographic ini yang cukup serius ya dalam menjaga lingkungan. Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini dibanderol dengan harga resmi di Rp10.999.000. Harganya ini sebenarnya cukup menarik karena sama dengan Acer Vero originalnya yang rilis akhir tahun 2021 yang lalu. Packagingnya lebih wah, dapat skin special edition, tapi harganya sama dengan yang versi original. Lumayan banget nih ya. Secara spek, Acer Vero Nat Geo Edition ini masih sama dengan Vero yang originalnya. Sama-sama menggunakan prosesor Intel Core i5-1155G7 dengan GPU bawaan dari CPU-nya, yaitu Intel Iris Xe. RAM-nya juga sama-sama 8GB, SSD 512GB NVMe, layar 15,6 inci Full HD, ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, dan sudah ada Windows 11 original. Yang membedakan hanyalah konfigurasi RAM-nya saja. Jika di Acer Vero original RAM-nya 8GB satu keping atau single channel, nah untuk Nat Geo Edition ini 8GB-nya pakai 2 keping atau dual channel memory. Secara kepraktisan memang Acer Vero Nat Geo ini tuh lebih siap pakai, tapi secara upgradability Acer Vero original lebih leluasa. Oke, kita bahas desainnya. Saya pribadi kurang tahu ya, seperti apa sih branding National Geographic ini bagi anak-anak zaman sekarang. Tapi waktu saya dulu kuliah, bawa majalah National Geographic ke kampus tuh berasa keren banget. Channel TV National Geographic juga banyak yang saya suka, seperti Air Crash Investigation, Mega Structure, dokumenter Perang Dunia Kedua, terus acara yang menjelajah alam itu juga keren abis sih. Ketika Acer Vero bisa kolaborasi sama National Geographic, menurut saya itu pas banget. Jujur, saya lebih suka desain yang National Geographic ini dibandingkan dengan Vero yang original yang lebih polos. Logo-logo National Geographic yang tersebar di berbagai sisi laptop bisa memperkuat identitas kita sebagai orang yang peduli sama lingkungan. Menurut saya, keren aja gitu kalau pakai laptop ini di kafe atau kampus. Ya, sekalian mengkampanyekan aksi peduli lingkungan juga buat orang-orang sekitar dengan cara yang berbeda. Laptop ini sendiri punya berat di 1,8 kg dan ketebalan maksimalnya ada di 1,79 cm. Ukuran ketebalannya ini tidak termasuk sama dudukan karet yang ada di bagian bawah laptop. Kemudian untuk power adaptornya punya berat di 243 gram. Kita tidak bisa membuka laptop ini dengan satu tangan. Engsel laptop ini bisa terbuka sampai posisi 135 derajat seperti ini. Kemudian kita beralih ke layarnya. Bezel layarnya udah cukup kekinian walau belum tipis-tipis amat. Di bagian atas masih terdapat webcam dan lubang-lubang kecil untuk mic. Layar laptop ini berukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920 x 1080 pixel, panel IPS 60 Hz.
Panelnya ini menggunakan panel dari AU Optronic. Jika kita tes color gamutnya, panelnya ini memiliki gamut sRGB di 68% saja dan gamut P3 di 51%. Layarnya ini memang bukan didesain untuk para profesional grafis karena jangkauan warnanya tidak terlalu luas. Tapi untuk kita-kita yang casual user, layarnya ini menurut saya sih udah cukup. Beralih ke bagian sekitaran keyboard. Di bagian kanan bawah layar kita akan melihat lubang exhaust yang cukup panjang di sini dan nampaknya menjadi satu-satunya lubang exhaust yang ada di laptop ini. Lalu untuk keyboardnya berbentuk seperti keyboard full size yang memiliki numpad di sebelah kanannya. Untuk tombol power ada di ujung kanan atas dan terdapat huruf R dan E yang terbalik untuk mempertegas moto dari laptop ini yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Untuk Acer Vero Nat Geo Edition ini terdapat tambahan tulisan For Planet Earth di tombol spasinya. Oh ya, semua keycaps pada keyboardnya ini juga menggunakan bahan 50% PCR. Untuk touchpad-nya terletak di posisi yang agak kiri dan tidak begitu sejajar dengan tombol spasi. Tidak terdapat tombol klik kiri dan kanan secara dedicated, namun terdapat fingerprint sensor untuk login ke Windows secara praktis. Di sebelah kiri laptop terdapat charging port, port RJ45, satu buah HDMI port, dua buah USB-A 3.2 Gen 1, dan satu buah USB-C 3.2 Gen 1 non-Thunderbolt. Di sebelah kanan terdapat lampu indikator, audio combo jack USB-A 2.0, dan Kensington lock. Di bagian bawah laptop kita akan menemukan lubang untuk intake udara walau tidak semua rongganya benar-benar berlubang. Terdapat 4 dudukan karet berwarna kuning dan terdapat 2 buah lubang speaker down firing. Lalu inilah bagian dalam dari laptop ini. Terdapat hanya satu buah slot RAM DDR4 saja, di mana satu slot lagi sudah disolder atau ditanam di motherboardnya. RAM bawaannya ini menggunakan RAM berkapasitas 4 GB, berbeda dengan Acer Vero originalnya yang pakai RAM 8 GB yang sudah tertanam sehingga slot SODIMM-nya ini tuh kosong. Terdapat satu slot M.2 yang juga sudah terisi oleh SSD bawaan pabriknya. Untuk CPU-nya ini dipasang 2 buah heat pipe yang bermuara ke 2 buah kipas exhaust. Hal inilah yang menyebabkan lubang exhaust yang tampak dari bawah layar terlihat lebih panjang karena mengakomodir 2 buah kipas sekaligus. Kemudian untuk baterainya menggunakan baterai rating tipikal di 53 Wh. Kami coba tes daya tahan baterainya dengan nonton YouTube di mode Eco, brightness dan volume suara di 50%. Hasilnya laptop ini bisa bertahan sekitar 6 jam. Jangan lupa untuk atur mode battery saver-nya melalui software bawaan yaitu Acer Vero Sense karena sepengetesan saya pengaturan baterai di sini tuh lebih fungsional dibandingkan mode pengaturan baterainya yang ada di Windows. Software Vero Sense ini menurut saya sangat informatif dan user friendly, namun sayang sekali tidak terdapat tombol dedicated khusus di keyboardnya untuk memunculkan softwarenya ini. This is America. Sea to shining sea. Oke teman-teman, ini adalah kualitas suara dan video dari webcamnya 720p 30 fps. Ada 3 mode, ini adalah mode noise reduction-nya yang off ya. Kita akan coba ganti ke yang mode yang personal call. Oke, ini adalah suara mode personal call noise reduction-nya dari Acer Vero. Gimana teman-teman suaranya? Kemudian ini adalah mode noise reduction yang ketiga yang conference call ya. Ini yang paling tinggi levelnya. Gimana suaranya? Apakah ada perbedaan ya dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini? Oke, sekarang kita coba tes sedikit laptopnya. Pertama, inilah screenshot CPU Z dan GPU Z-nya. Lalu ini adalah skor Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya untuk Intel Core i5 1155G7-nya. Di Cinebench R20 skornya cukup mengesankan untuk sebuah laptop casual. Skor multicore-nya mencapai 2400-an poin dan single core-nya mencapai 546 poin. Untuk konsistensi performanya juga cukup stabil dari skor awal di 2400-an poin, skor kedua sampai ke 10 hanya turun sekitar 80 poin aja ke kisaran 2300-an poin. Lalu ini adalah skor 3D Mark Firestrike-nya. Grafik skornya ini mencapai 2900-an poin atau 800 poin lebih tinggi dibandingkan Acer Vero originalnya. Untuk 3D Mark Time Spy-nya pun juga tembus ke 1084 poin yang juga sama-sama lebih tinggi daripada Acer Vero versi original.
Kita juga tes main game yang kami pilih adalah Pro Evolution Soccer 2021. Kita tes di settingan low, resolusi 720p di mode 60 fps. Hasilnya, game PS 2021 ini bisa jalan lancar di 60 fps. Drop fps hanya terjadi ketika masuk mode replay ataupun mode cinematic saja. FPS segini tentu lebih tinggi daripada FPS-nya Acer Vero original. Hal ini mungkin disebabkan karena konfigurasi RAM laptop ini sudah dual channel walau sama-sama 8GB, sedangkan Acer Vero original hanya pakai single channel saja. Untuk suhunya, kami tes dengan cara bermain game PS 2021 selama 2,5 jam. Uniknya, kipas laptop ini tuh tidak terlalu bising. Suaranya masih bisa ditolerir, at least buat telinga saya. Suhu laptopnya juga sangat-sangat terjaga selama 2 jam lebih bermain game. Suhu maksimal CPU-nya hanya di 75 derajat Celcius saja, dan suhu Intel Iris Xe-nya maksimal di 63 derajat Celcius. Suhu permukaan laptop juga memuaskan. Area WASD ada di sekitar 38-40 derajat Celcius. Suhu paling panas hanya ada di bagian tengah dekat huruf T yang mencapai 41 derajat Celcius. Selama suhunya masih di bawah 45 derajat, saya rasa tidak akan terlalu mengganggu. Sebagai laptop kasual, saya rasa Acer Vero ini punya banyak nilai jual. Packagingnya oke, skin National Geographic-nya keren, ramah lingkungan, software VeroSense-nya juga mudah dipahami dan fungsional. Lalu untuk suhu dan suara kipasnya juga sangat bisa ditoleransi. Tinggal bagaimana teman-teman bisa berkompromi dengan harganya, kualitas layarnya, dan konfigurasi RAM-nya yang 4GB onboard dan 4GB yang bisa di-upgrade. Sebagai penggemar National Geographic ataupun sebagai orang yang punya jiwa go green yang tinggi, saya rasa Acer Nat Geo Edition ini tuh adalah pilihan yang sangat menarik selama digunakan untuk kebutuhan basic. So, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, follow Instagram kami, join juga komunitas 11 hardware di Discord ataupun grup Facebook. Semua linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.